warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat muslim yang saya cintai, di season ini kita membahas apa yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita malah menjadi objek dari apa yang disebut penderitaan dan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang selama ini kita kejar-kejar semakin tiada, semakin hilang jejaknya. Ya, semakin berharap semakin sirna, semakin dicari semakin tiada. Seolah-olah kebahagiaan itu sebuah hayalan. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Saya rasa semua tahu apa yang disebut bahagia dan derita, tapi gak mau memahami jalannya. Gak sadar akan pentingnya tindakan sehingga gak ketemu. Apa yang kalian gak paham sih tentang kebaikan dan keburukan? Misalnya Anda tahu bahwa banyak tidur itu merugikan, tidak bagus, tapi Anda malah bermalas-malasan untuk bangun pagi. Anda tahu bahwa bangun pagi olahraga itu penting dan bagus, tapi enggak, malah duduk ngopi sambil ngerokok, cari kenikmatan yang bersifat sesaat. Ya, Anda tahu menuntut ilmu itu penting, tapi sepertinya enggak. Sepertinya enggak punya waktu untuk mencari ilmu. Disinilah kebahagiaan itu enggak pernah sampai. Sebab apa? Ideal yang ada di kepala dan di hati enggak sambung sama praktek sehari-hari. Kesadaranmu gak jalan. Ya, lebih baik sedikit ilmu yang kau pahami dan diterapkan daripada banyak ilmu tapi gak ada prakteknya. Seperti memikul beban berat barang-barang yang tak berguna. Tuh, paham ilmunya tapi tanpa ada kesadaran untuk bertindak. Lah, itu kendala untuk sampai pada bahagia. Anda sadar tapi belum ada tindakan. Lah, itulah yang membuat galau, susah, tidak tenang, akhirnya menderita juga ujung-ujungnya. Itulah kebahagiaan sesungguhnya tidak jauh dari diri kita sendiri, ada di dalam diri, timbul dan tenggelam di relung kesadaran kita sendiri. Penderitaan yang kita tinggalkan, yang hendak kita tinggalkan malah kita diikutinya. Sepertinya penderitaan itu enggak ada ujungnya. Di sini penderitaan, di sana penderitaan, di mana-mana ada penderitaan. Loh, kebahagiaannya di mana? Kata Khalil Gibran, tenggelam dalam dirimu karena penderitaanmu kau angkat terlalu tinggi ke permukaan. Jadi penderitaan diangkat terlalu tinggi ke permukaan sehingga apa? Kebahagiaannya tenggelam. Nah, jika sedang bahagia mengacalah ke lubuk hati, maka di sana kan kau dapati bahwa yang pernah membuatmu menderitalah yang mampu melahirkan bahagia. Artinya bahagia itu tidak jauh dari penderitaan juga. Kalimat kedua, dan jika sedang bersedih mengacalah ke lubuk hati, maka di sana kan kau dapati bahwa kau telah menangisi sesuatu yang pernah kau syukuri. Artinya, jika memang kebahagiaan itu menghampiri kita, itu bukan karena kita telah sukses di dalam mengejarnya. Itu masih berupa kesenangan, belum kebahagiaan. Melainkan ada kesadaran diri untuk mengubah penderitaan itu menjadi jalan pengertian tentang hidup. Anda harus tahu bahwa penderitaan adalah hal utama untuk membuka pintu pemahaman hidup. Nah, jika Anda tahu dan paham, maka penderitaan itu akan terkubur oleh pemahaman Anda sendiri. Menghindar dari penderitaan itu sebetulnya bisa, mau atau tidak untuk berbuat, hingga penderitaan itu betul-betul yang ada di dalam diri kita itu lenyap. Nah, itu tergantung dari diri kita sendiri. Kata Khalil Gibran, penderitaan itu seperti robeknya kulit ari yang membungkus kesadaran dan pengertian agar terbuka intinya. Bahagia dan derita itu seperti dua bersaudara.
bagaikan putra-putrimu yang senantiasa membutuhkanmu, menangis dan tertawa di sisimu. Penderitaan itu adalah pil pahit yang diracik oleh tangan gaib sebagai penyembuh luka di dalam dada. Sebab tanpa penderitaan kau tak akan mengenal yang disebut kebahagiaan. Bersabarlah dengan penderitaanmu agar kau tahu bahwa penderitaan di dalam kehidupan itu penting bagimu. Sebab seperti jari-jarimu yang seringkali menekan-nekan lukamu untuk menghayati seberapa sakitmu. Percayalah bahwa Tuhan selalu membimbingmu lewat penderitaan dan sadarlah kau akan merubah jalanmu sendiri. Janganlah ada keluh kesah yang bisa membuatmu emosi tak terkendali oleh keberadaanmu saat ini. Sebab apa? Penderitaan ada di dalam setiap insan yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji kesabaran. Suka dan duka dan penderitaan selalu hadir di dalam kehidupan, silih berganti timbul dan tenggelam di relung kesadaran kita masing-masing. Percayalah dan sadarilah serta hadirkan Tuhan di dalam setiap kesibukan. Di sanalah kau akan bisa bersyukur dengan segala rezeki yang telah kita dapatkan. Artinya, mari kita sibukkan diri di dalam pekerjaan apapun yang kita mau. Seiring dengan skill kita masing-masing, anggaplah peralatan kerjamu sebagai sajadah, sebuah sarana ibadah menuju ridho Tuhan. Kira-kira sampai di sini dulu. Semoga Tuhan tetap memberikan jalan pada setiap hambanya untuk keluar dari segala masalah dan penderitaan di dalam kehidupan menuju kepada kebahagiaan. Sampai jumpa di renungan tauhid yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.